Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbarul Mubin, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Prodi Ilmu Komunikasi kelas 3D. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi yang diampu oleh Bapak Ahmad Haris, SST MIKOM. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi dan juga beserta contohnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku orang lain. Bila terdapat persamaan mengenai makna yang dibincangkan, tanda khusus yang ada di komunikasi antar pribadi ini terletak pada arus balik langsung. Arus balik tersebut memiliki daya tangkap yang mudah untuk komunikator, baik secara verbal dalam bentuk kata maupun non-verbal dalam bentuk bahasa tubuh seperti anggukan, senyuman, mengerutkan dahi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pengertian dari beberapa para ahli, menurut Joseph A. DeVito dalam bukunya The Interpersonal Communication Book, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan berbagai efek dan umpan balik seketika. Nah, sedangkan menurut Everett M. Rogers dalam The Pari, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut dengan interaksi tatap muka antara beberapa orang pribadi. Kemudian lain halnya dengan Dian Barnulus yang mengemukakan bahwa komunikasi antar pribadi dihubungkan dengan pertemuan antara dua individu, 3 individu ataupun lebih yang terjadi secara spontan dan tidak berstruktur. Nah, kemudian juga selanjutnya ada dari Onong U. Effendi, mengutarakan komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara dua orang di mana kontak langsung terjadi dalam bentuk percakapan, bisa langsung berhadapan muka atau face to face, atau bisa melalui media seperti telepon. Nah, kemudian juga saya akan sedikit menjelaskan tentang teori komunikasi antar pribadi. Adapun teori-teori yang termasuk dalam teori komunikasi antar pribadi yaitu yang pertama ada aprehensi komunikasi. Aprehensi komunikasi adalah salah satu kondisi kognitif di mana seseorang mengetahui dengan sadar bahwa dirinya memiliki rasa khawatir dan ketakutan selama terjadinya komunikasi. Nah, pendapat lain juga mengatakan aprehensi komunikasi dapat terjadi apabila individu menganggap bahwa pengalaman komunikasi miliknya sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan, sehingga ia merasa takut untuk berkomunikasi kembali. Kemudian ada penyebabnya juga. Dari penyebab aprehensi komunikasi ini dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, aktivitas yang berlebihan. Psikologis menunjukkan sikap kita sudah terlalu aktif bahkan sebelum kegiatan dilakukan. Yang kedua, ada proses kognitif yang tidak tepat, ditunjukkan dengan rasa tidak nyaman dalam menghadapi komunikasi. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, keterampilan dalam komunikasi tidak memadai. Ia menunjukkan jika kita tidak tahu cara berkomunikasi secara efektif. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu self-disclosure. Self-disclosure ini adalah bagian dari kajian komunikasi perspektif internasional. Fokus utamanya dalam tindak komunikasi adalah aspek interaksi yang melibatkan indikator sebagai individu sosial. Ini digunakan juga untuk mengembangkan potensi kemanusiaan melalui interaksi sosial. Kemudian yang selanjutnya ada penilaian sosial. Penilaian sosial ini orang biasanya melakukan 2 hal dalam menerima pesan, yakni mengkontraskan dan mengasimilasikan. Kontras adalah distorsi perseptual yang mengantarkan pada polarisasi ide. Sebagai contoh, mengontraskan pandangan kopi itu bermanfaat bagi kesehatan, juga kopi itu merugikan kesehatan. Nah, sedangkan untuk asimilasi menunjukkan kekeliruan dalam melakukan penilaian bertentangan. Selain itu, terdapat 3 hal dalam teori penilaian sosial yang berpengaruh pada komunikasi antar pribadi. Nah, yang selanjutnya ada penetrasi sosial. Penetrasi sosial ini teori yang menyatakan kedekatan antar pribadi itu berlangsung secara bertahap atau gradual. Nah, yang selanjutnya ada pengurangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia menggali pengetahuan tentang lawan bicaranya. Ini bertujuan sebagai cara untuk mengurangi ketidakpastian dalam komunikasi, sehingga mampu menimbulkan perasaan tenang dan nyaman selama berkomunikasi. Namun jika tidak mengetahui latar belakang lawan bicaranya seperti orang asing, tentunya menimbulkan perasaan tidak tenang,
takut salah bicara, dan tidak nyaman dalam berkomunikasi. Nah, yang selanjutnya ada dialektika relasional. Teori ini menganggap bila orang-orang yang menjalin relasi dan komunikasi antar pribadi, di dalam batin mereka terjadi tarikan konflik. Kemudian tarikan konflik tersebut menyebabkan relasi selalu berada dalam kondisi cair. Lalu situasi tersebut dikenal sebagai ketegangan dialektis. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik komunikasi antar pribadi. Nah, menurut Judy C. Pearson tahun 1983 menyebutkan 6 karakteristik komunikasi antar pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi antar pribadi dimulai dengan diri pribadi atau self. Dalam berkomunikasi terdapat berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pengamatan dan pemahaman. Semua hal tersebut dihasilkan dari dalam individu. Oleh karena itu, artinya komunikasi antar pribadi dibatasi oleh siapa diri kita dan bagaimana pengalaman kita. Yang kedua, yaitu komunikasi antar pribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dimaksudkan tidak hanya berkaitan dengan isi pesan yang menjadi media tukar, tapi juga melibatkan siapa yang menjadi komunikan serta bagaimana hubungan kita dengan komunikan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Kedekatan saat berkomunikasi diperlukan baik untuk sang komunikator maupun juga komunikan. Nah, yang keempat, komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. Transaksional di sini yang menjadi sifat komunikasi antar pribadi mengacu pada tindakan dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Nah, yang kelima, komunikasi antar pribadi melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah komunikasi antar pribadi perlu adanya timbal balik yang berkaitan mengenai topik yang dibicarakan. Apalagi topiknya berbeda, akan terjadi kesenjangan dan dalam berkomunikasi dan menimbulkan keheningan serta salah pemahaman antara komunikator dan komunikan. Nah, yang keenam, komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah maupun diulang. Proses penyampaian pesan yang terjadi saat komunikasi antar pribadi berlangsung tidak dapat diubah atau diulang kembali, karena apa yang telah disampaikan dan dipahami oleh kedua belah pihak akan memberi stimulasi berbeda-beda, sehingga perlu diperhatikan saat penyampaian pesan agar tercipta komunikasi yang kondusif. Nah, kemudian selanjutnya ada pun ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi. Menurut beberapa ahli dalam bidang studi ilmu komunikasi, ciri-ciri komunikasi antar pribadi yaitu yang pertama, adanya keterbukaan atau openness. Sikap menanggapi informasi dengan hati yang gembira saat berinteraksi dalam hubungan antar pribadi. Nah, yang kedua, ada empati. Situasi di mana komunikan turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan yang ketiga, ada dukungan atau supportiveness. Situasi dukungan ini yaitu situasi terbuka untuk mendukung komunikasi yang efektif. Nah, yang keempat, ada rasa positif atau positiveness. Perasaan positif dalam diri turut mendorong orang lain untuk aktif berpartisipasi dan menciptakan suasana komunikasi yang kondusif. Nah, kemudian yang kelima, kesetaraan atau equality. Pengakuan tersembunyi dalam diri kedua belah pihak untuk saling menghargai. Nah, kemudian juga saya akan menjelaskan tentang tujuan dari komunikasi antar pribadi ini. Nah, komunikasi antar pribadi yang terjadi antar individu memiliki beberapa tujuan. Nah, antara lain, yang pertama itu menyampaikan informasi. Nah, menyampaikan informasi ini yaitu tujuan utama berkomunikasi ialah menyampaikan informasi. Lalu, di dalam komunikasi antar pribadi ditekankan kembali mengenai penyampaian informasi yang memiliki sifat intim dan mendekati komunikasi yang efektif. Nah, yang kedua, menumbuhkan sifat empati. Menumbuhkan simpati. Dalam berbagai informasi, ada kalanya terselip beberapa pesan yang merupakan pengalaman pribadi, baik dalam bentuk pengalaman menyenangkan atau menyedihkan. Dari sana timbul rasa simpati yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Nah, yang ketiga, menumbuhkan motivasi, yaitu tidak jarang pula dari informasi yang dibagikan oleh kita menimbulkan motivasi tersendiri. Apabila pesan tersebut berisi kisah-kisah inspiratif yang mampu menggugah kepribadian diri kita menjadi yang lebih baik. Karena setiap apapun yang kita sampaikan mungkin ada dari salah satu tersebut yang menumbuhkan motivasi dari lawan bicara kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan komunikasi antar pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, yuk. Apa kabar lu? Alhamdulillah, enak, baik.
Udah lama nggak ketemu. Lu gimana kerjaan lu sekarang? Alhamdulillah, baik-baik aja. Lu sekarang kerja di mana? Kerja di Cibupa. Lu di mana? Kalau gue sih masih sama sih, masih ngajar. Terus juga sekarang gue sampingan ya, jadi itulah, jadi kurir di Lalangu. Oh, gitu. Iya. Gimana di sana? Di tempat sekolah. Ya sama aja sih sebenarnya, kayak kerja biasa, cuma ya itu kita harus lebih sabar aja sama murid dan bocah-bocah, sama juga SD kan. Lu kerja bikin apa sih? Ini produksi sepatu. Oh, produksi sepatu. Sepatu apa tuh? Olahraga. Udah, gua ada yang nunggu nih abang gua. Udah gua duluan ya. Iya, hati-hati ya. Yuk.